Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Fatmariza dan Bu Eni Kurniawati sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema analisis konflik tanah di Pulau Rempang. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Rada Octavia dengan NIM 21052015. Yang kedua yaitu Fauzia Primazola dengan NIM 21052040. Yang ketiga yaitu Fidela Khairunisa dengan NIM 21052042. Dan yang keempat yaitu Ulan Utari dengan NIM 21052069. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembacaan dari materi pertama yang akan dibacakan oleh Fauzia. Kepada Fauzia dipersilakan. Baiklah, terima kasih yang saya ucapkan atas kesempatannya kepada moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai analisis kasus di Pulau Rempang. Kasus Pulau Rempang adalah cerminan dari banyaknya kasus serupa di seluruh negeri ini, di mana rakyat kecil seringkali menjadi korban dari kepentingan bisnis dan politik. Pemberian hak guna usaha kepada pihak swasta tanpa harus memperhatikan hak-hak masyarakat lokal adalah bentuk ketidakadilan yang harus segera diatasi. Konflik tanah di Pulau Rempang telah memperlihatkan betapa rumitnya pertarungan antara hak asasi rakyat, ambisi bisnis swasta, dan dilema kepentingan pemerintahan. Sejarah mencatat bahwa masyarakat adat Pulau Rempang yang terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat telah bermukim di pulau tersebut sejak tahun 1834. Mereka bukanlah pendatang, melainkan bagian dari warisan budaya dan sejarah bangsa ini. Namun, ironisnya, mereka yang telah berakar kuat di tanah ini kini terancam oleh kepentingan bisnis dan pemanfaatan tanah melalui hak guna usaha. Kasus ini berawal dari Badan Pengusaha atau BP Batam yang berencana merelokasikan penduduk Pulau Rempang yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa. Relokasi itu dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang. Rencananya, Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Rempang Eco City digarap oleh PT Makmur Elok Graha, yang kepemilikannya dikaitkan dengan pengusaha nasional, konglomerat pemilik grup Arta Graha. Dengan adanya Rempang Eco City, ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun pada tahun 2080. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan warga sehingga terjadi bentrokan. Bahkan, anak sekolah yang masih melakukan aktivitas belajar terpaksa dihentikan. Masyarakat adat Pulau Rempang yang bertempat tinggal di 16 kampung tua menolak relokasi pembangunan Eco City. Warga menilai kampung mereka memiliki nilai historis dan budaya yang kuat bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mereka dengan tegas menolak wilayah tersebut direlokasikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa penyelesaian konflik tersebut diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara pihak-pihak terkait. Namun, meskipun demikian, upaya musyawarah, upaya sosialisasi penyelesaian dengan musyawarah menjadi prioritas sehingga kemudian masalah di Batam dan di Rempang bisa diselesaikan. Sampai saat ini, petugas gabungan masih berjaga di lokasi sampai situasi benar-benar kondusif dan proses pengerjaan pengukuran lahan untuk proyek strategis nasional tersebut bisa diselesaikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fauzia yang sudah menjelaskan tentang materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fidela. Kepada Fidela dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang
Apa saja permasalahan yang sebenarnya terjadi di Rempang? Permasalahan tentang konflik di Tanah Rempang yaitu masalah yang melibatkan perselisihan dan ketegangan seputar kepemilikan, pemanfaatan, dan akses tanah. Yang pertama yaitu kepemilikan tanah yang tidak jelas. Banyak konflik tanah dimulai karena kepemilikan tanah yang tidak jelas. Klaim yang bertentangan atas sebidang tanah seringkali menjadi akar konflik. Hal ini dapat disebabkan oleh catatan yang tidak akurat, konflik warisan, atau perubahan kepemilikan yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Yang kedua yaitu sumber daya ekonomi yang bernilai. Tanah seringkali memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama dalam konteks pertanian, perkebunan, pertambangan, atau properti komersial. Ketika nilai ekonomi tinggi, konflik muncul ketika berbagai pihak bersaing untuk mengakses sumber daya tersebut atau mencari keuntungan ekonomi dari tanah tersebut. Yang ketiga, kepentingan sosial dan budaya. Tanah seringkali memiliki makna budaya dan sejarah yang mendalam bagi komunitas tertentu. Konflik dapat muncul ketika hak-hak budaya atau tradisional terkait tanah dipertanyakan. Ini bisa melibatkan komunitas adat atau suku-suku yang memiliki hubungan khusus dengan tanah tersebut. Yang keempat, ketidaksetaraan dalam akses dan hak. Konflik tanah seringkali juga berkaitan dengan ketidaksetaraan dalam akses dan hak atas tanah. Kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti petani kecil atau komunitas miskin seringkali menghadapi kesulitan dalam melindungi hak-hak tanah mereka. Kekurangan hak kepemilikan tanah dapat mengarah pada eksploitasi dan pengusiran. Yang kelima, faktor politik dan korupsi. Konflik tanah seringkali terjadi dengan faktor politik dan korupsi. Pemerintah atau tokoh-tokoh politik yang korupsi dapat mempengaruhi kepemilikan tanah dan mekanisme penyelesaian konflik yang memperburuk masalah tersebut. Yang keenam, masalah hukum dan kebijakan. Ketidakjelasan dalam hukum kepemilikan tanah atau kebijakan agraria yang tidak efektif dalam memicu konflik, perlindungan hukum yang buruk, atau ketidaksetaraan dalam sistem hukum yang juga dapat menjadi faktor konflik tersebut. Yang ketujuh, perubahan iklim dan lingkungan. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi konflik tanah. Misalnya, perubahan cuaca ekstrim dapat mempengaruhi produktivitas pertanian atau berdampak pada lingkungan yang dapat memicu konflik. Yang kedelapan, kurangnya mekanisme penyelesaian konflik. Kekurangan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan adil juga merupakan masalah utama. Tanpa cara yang memadai untuk menyelesaikan perselisihan tanah, konflik dapat berlanjut dan bahkan menjadi semakin kompleks. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fidela yang sudah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rada Octavia. Kepada Rada dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Rada Octavia dengan NIM 2105-2015. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, di mana materi selanjutnya yaitu refleksi permasalahan dari segi moral dan perilaku moralitas manusia dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, permasalahan konflik di Tanah Rempang dapat direfleksikan dari sudut pandang dan perilaku moralitas manusia. Yang pertama adalah hak asasi manusia, di mana konflik tanah ini sering melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak-hak tanah. Nah, pemusatan tanah dan pengusiran masyarakat dari tanah mereka sendiri merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak. Nah, yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan, di mana keadilan dan kesetaraan ini adalah prinsip moral yang mendasar dalam kemanusiaan. Nah, konsep tanah yang disebabkan oleh ketidaksetaraan akses ke tanah atau kepemilikan yang tidak adil bertentangan dengan prinsip-prinsip tanah.
Yang ketiga adalah keterlibatan komunitas dan partisipasi. Nah, salah satu dari aspek moralitas adalah melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Nah, konflik tanah di Rempang ini terjadi ketika keputusan tentang penggunaan tanah diambil tanpa konsultasi atau partisipasi komunitas yang terkena dampak. Yang berikutnya adalah etika lingkungan, di mana etika lingkungan ini perlu dipertimbangkan. Konflik tanah yang terjadi di Rempang itu dapat merusak lingkungan alam, mengancam ekosistem, dan berkontribusi pada degradasi lingkungan. Nah, serta merawat dan menjaga alam adalah nilai-nilai moral yang sangat penting. Selanjutnya adalah solidaritas sosial, di mana solidaritas sosial ini kepedulian terhadap kesejahteraan bersama merupakan prinsip moralitas yang sangat penting. Konflik tanah di Rempang sendiri merugikan sebagian masyarakat, sementara menguntungkan yang lain bertentangan dengan nilai dari solidaritas sosial ini. Dan selanjutnya adalah tanggung jawab moral pemerintahan, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak warganya dan memastikan bahwa kebijakan agraria dan penyelesaian konflik tanah adil dan adil. Nah, di mana pembiaran atau keterlibatan pemerintah yang tidak etis dalam konflik tanah adalah pelanggaran moral. Yang selanjutnya adalah kesepakatan internasional, di mana banyak perjanjian dan konvensi internasional mengatur hak-hak tanah dan hak-hak asasi manusia. Nah, di mana negara-negara yang tidak mematuhi kesepakatan itu berisiko melanggar prinsip moralitas yang diakui secara internasional. Dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab, permasalahan konflik tanah di Rempang harus dihadapi dengan kebijakan dan tindakan yang mempromosikan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Nah, di mana ini tidak hanya merupakan kewajiban moral, tapi juga merupakan dasar yang penting untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan beradab. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang apa yang saya lakukan jika saya pejabat di tempat apa dan di tempat apa yang akan dilakukan sehingga tindakan melanggar hukum negara dan juga tindak melanggar nilai kemanusiaan. Nah, sebagai seorang pejabat yang bertanggung jawab atas penanganan kasus pada tanah di Rempang tersebut, nah, saya akan berusaha untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum negara dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, di mana ada beberapa langkah yang dapat saya ambil. Yang pertama adalah menyelidiki kasus dengan teliti. Nah, di mana memulai dengan menyelidiki secara menyeluruh ke semua aspek, termasuk latar belakang, fakta-fakta, serta pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua adalah melibatkan semua pihak yang terkait, di mana mengundang semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog terbuka dan konstruktif. Yang ketiga adalah mendorong negosiasi damai, di mana memfasilitasi proses negosiasi damai antara pihak-pihak yang berselisih yang berguna untuk solusi yang dapat diterima oleh pihak. Nah, dengan ini menekankan pentingnya dialog untuk menghindari konflik bersenjata. Yang selanjutnya adalah menjamin perlindungan kemanusiaan, di mana memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan hukum. Yang selanjutnya adalah edukasi dan kesadaran. Edukasi dan kesadaran adalah mendorong pendidikan dan kesadaran tentang perdamaian, yaitu hukum internasional dan pentingnya menjaga kemanusiaan di kalangan masyarakat lokal dan pihak-pihak yang terkait. Yang selanjutnya adalah mediasi pihak ketiga, di mana mediasi pihak ketiga ini perlu dilakukan jika melibatkan pihak ketiga yang dapat bertindak sebagai mediator independen untuk membantu dalam proses negosiasi. Nah, langkah yang diambil ini tujuannya adalah mencari solusi damai yang menghormati hukum negara dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, serta melibatkan semua pihak yang terkait dalam upaya penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat berharap untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rada yang sudah membacakan materinya.
Dari hasil presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa permasalahan tentang konflik tanah di Rempang yaitu masalah yang melibatkan perselisihan dan ketegangan seputar kepemilikan, pemanfaatan, dan akses ke tanah. Yang pertama yaitu kepemilikan tanah yang tidak jelas. Banyak konflik tanah dimulai karena kepemilikan tanah yang tidak jelas. Hal ini dapat disebabkan oleh catatan tanah yang tidak akurat, konflik warisan, atau perubahan kepemilikan yang tidak terkomentasikan dengan baik. Selanjutnya yaitu ketidaksetaraan dalam akses dan hak konflik tanah. Seringkali juga berkaitan dengan ketidaksetaraan dalam akses dan hak atas tanah. Pemerintah atau tokoh-tokoh politik yang korup dapat mempengaruhi kepemilikan tanah dan mekanisme penyelesaian konflik yang memperburuk masalah tersebut. Masalah hukum dan kebijakan ketidakjelasan dalam hukum, kepemilikan tanah atau kebijakan agraria yang tidak efektif dapat memicu konflik. Permasalahan konflik tanah di Rempang dapat direfleksikan dari sudut pandang moral dan perilaku moralitas manusia dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu hak asasi manusia. Konflik tanah seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak-hak seperti atas tanah, makanan, perumahan yang diakui secara universal. Konflik tanah yang disebabkan oleh ketidaksetaraan akses ke tanah atau kepemilikan yang tidak adil bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Tanggung jawab moral pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak warganya dan memastikan bahwa kebijakan agraria dan penyelesaian konflik tanah adil dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab. Permasalahan konflik tanah di Rempang harus dihadapi dengan kebijakan dan tindakan yang mempromosikan hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu transparansi atau akuntabilitas, memastikan transparansi dalam semua langkah yang diambil dan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil dalam menangani kasus ini. Selanjutnya yaitu edukasi dan kesadaran, mendorong pendidikan dan kesadaran tentang perdamaian, hukum internasional, dan pentingnya menjaga kemanusiaan di kalangan masyarakat lokal dan pihak-pihak yang terkait. Mediasi pihak ketiga jika diperlukan, melibatkan pihak ketiga yang dapat bertindak sebagai mediator independen untuk membantu dalam proses negosiasi. Baiklah, hanya sekian hasil presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami memohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.